Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Saat ini kita akan memasuki pembelajaran yang pertama. Untuk kelas 8, kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Kompetensi dasar untuk materi ini yaitu 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran sistem gerak manusia pada pertemuan pertama yaitu sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat memahami bagian-bagian rangka manusia. 2. Peserta didik dapat memahami fungsi rangka. 3. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam tulang penyusun rangka. Materi yang akan kita bahas dalam bab sistem gerak manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rangka. Yang kedua, tulang. Yang ketiga, otot. Yang keempat, sendi. Dan yang terakhir, gangguan pada sistem gerak manusia. Sebelum kita mempelajari pembahasan tentang rangka, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian tahu sebuah benda bernama tenda? Ya, pasti kalian tahu. Lalu bagaimanakah cara kita bisa mendirikan sebuah tenda agar bisa berdiri dengan kokoh, sehingga kita bisa tinggal di dalamnya pada saat berada di alam bebas? Nah, silakan perhatikan gambar yang ada di layar. Ada 3 buah gambar. Gambar pertama yaitu sebuah kain tenda yang diletakkan di atas aspal. Kalian bisa lihat sendiri apakah sebuah kain itu bisa berdiri dengan tegak jika tidak kita bangun. Pasti tidak. Nah, langkah yang selanjutnya, silakan kalian lihat pada gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, tenda sudah mulai berdiri meskipun bagian atasnya belum sempurna. Dan di tenda tersebut sudah terlihat ada 2 bagian, yaitu tulang tenda dan kain tenda. Lalu yang di gambar ketiga sudah ditutup lagi dengan lapisan kain tenda, maka tenda terlihat sangat kokoh, bisa ditinggali, bisa ditempati, dan juga bisa menjadi tempat berlindung saat kita berada di alam bebas. Nah, artinya sebuah tenda yang dasarnya hanya sebuah kain tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa ada yang namanya tiang tenda. Nah, tiang tenda tersebut bisa kita katakan sebagai rangka. Kenapa demikian? Karena tanpa adanya tiang, maka kain tidak akan bisa berdiri dengan kokoh, tidak akan bisa berbentuk. Maka tiang tersebutlah yang akan membentuk tenda tersebut menjadi bentuk tenda. Dan tenda memiliki bentuk yang bermacam-macam. Itu semua bergantung pada bagaimana bentuk tiang tersebut. Sama halnya seperti tenda yang memerlukan penyangga untuk bisa berdiri dengan kokoh, maka tubuh manusia juga memerlukan penyangga.
dan penyangga pada tubuh manusia disebut dengan rangka. Rangka manusia adalah rangkaian tulang yang saling bersambungan secara teratur dan membentuk tubuh manusia. Rangka berfungsi sebagai berikut. Melindungi organ dalam tubuh manusia seperti otak, jantung, paru-paru, dan organ tubuh vital lainnya. Sebagai penegak tubuh, sebagai pemberi bentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, sebagai alat gerak pasif, yang artinya rangka tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya alat gerak aktif yaitu otot. Sebagai tempat pembentukan sel darah merah, tepatnya berada di sumsum merah, dan sebagai tempat pembentukan sel darah putih, tepatnya berada di sumsum kuning. Rangka tubuh manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu rangka bagian apendikuler dan rangka bagian aksial. Pada gambar terlihat gambar yang berwarna coklat, itu adalah bagiannya. Pada rangka bagian apendikuler, yaitu terdiri dari alat gerak bagian atas, tulang panggul, dan alat gerak bagian bawah. Sedangkan pada rangka bagian aksial, terdiri dari bagian tengkorak, tulang rusuk, dan ruas-ruas tulang belakang. Berikut adalah bagian dari rangka tengkorak, yaitu terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, dan tulang baji. Tulang-tulang yang berada di tulang rusuk, yaitu tulang rusuk sejati sebanyak 7 ruas, tulang rusuk palsu sebanyak 3 ruas, tulang rusuk melayang sebanyak 2 ruas, tulang dada, tulang leher, tulang tajuk pedang. Tulang pada panggul yaitu terdiri dari tulang kelangkang, tulang pinggul kiri, tulang pinggul kanan, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Berikut adalah alat gerak atas yang terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Jika kalian lihat, tulang pengumpil dan tulang hasta terletak memiliki perbedaan posisi, yaitu jika pada tulang pengumpil, dia searah dengan jari jempol. Sedangkan pada tulang hasta, dia searah dengan jari kelingking. Alat gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering yang berada di bagian depan, tulang betis yang berada di bagian belakang, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Ruas tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, bagaimana? Sudah mulai pahamkan tentang materi rangka? Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan uji pemahaman diri untuk kalian. Silakan kerjakan tugas berikut ini di dalam buku latihan IPA kalian dan silakan foto hasilnya dan kirimkan kepada Ibu melalui aplikasi WhatsApp secara pribadi.
Jadi tidak boleh dikirimkan ke dalam grup kelas karena dapat mengganggu aktivitas kelas selanjutnya. Oke, silakan dikerjakan. Sekian penjelasan materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas segera dikumpulkan ya, ditunggu oleh Ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.